Dunia heboh saat salah seorang peramal telah memprediksikan apa yang terjadi di masa mendatang. Mulai dari adanya banjir besar-besaran, gunung meletus, sampai skandal artis pun turut ia ramalkan. Puncaknya saat terjadi jatuhnya pesawat Sriwijaya, seolah dia mampu meyakinkan khalayak bahwa dirinya adalah peramal ulung. Lantas, bagaimana agama menyikapi persoalan ini versi seniman ayat dan bagaimana penjabarannya? Apakah Islam membenarkan peramalan? Bersama saya Muhammad Kamal Al-Mahzumi, bukan Ustadz, hanya seniman ayat. Mari kita bahas. Sahabat At-Tofar, pada dasarnya hal yang berkaitan dengan ramalan, asalkan kita tidak mempercayainya hanya sekedar digunakan untuk berwaspada, maka itu sangat absah dan boleh kita lakukan. Sekali lagi, bukan untuk dipercayai, tetapi hanya untuk waspada. Namanya juga kemungkinan, bisa terjadi, bisa tidak. Dan segala kemungkinan adalah sesuatu hal yang berdasarkan logika maupun sebab akibat. Di dalam Aqaid 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu sifat, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang dimana Allah berhak untuk memutuskan suatu perkara atau meninggalkan perkara tersebut, atau dalam istilah Arab disebut dengan istilah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bisa saja Allah melakukan suatu kehendak sesuai dengan keinginannya ataupun meninggalkan kehendak tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Ketika Allah ingin menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Adapun mempercayai Allah bahwa Allah mampu meletuskan gunung di esok hari adalah ranah kewajiban makhluk untuk mempercayainya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kudrat, di mana sifat kudrat ini adalah wilayah hukum wajib akli. Sedangkan dalam ranah menebak, apakah besok hari Allah Subhanahu wa Ta'ala meletuskan gunung atau tidak, maka itu adalah prerogatif Allah dan itu masuk dalam wilayah jaiz akli. Intinya, berhati-hati akan apa yang terjadi di esok hari adalah boleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak. Tetapi mempercayai prediksi maupun ramalan manusia di esok hari adalah tidak boleh, karena seolah-olah kita mengintervensi kodrat iradah Tuhan. Lantas, apakah mempercayai peramal itu syirik? Di sini jangan berharap saya atau memunculkan suatu hukum karena saya terlalu muak dengan tingkah menghakimi. Alangkah bijak untuk memahami suatu istilah, kita melakukan pendekatan makna muradif. Setidaknya ada 3 kata yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah peramal, yang kedua adalah dukun, dan yang ketiga adalah orang pintar. Yang pertama, seperti dikutip di dalam Kamus KBBI Bahasa Indonesia, dikatakan ramal sama dengan pasir yang dipakai untuk melihat nasib atau mengetahui apa yang terjadi. Contoh misalkan membaca, membilang ramal, melihat nasib seseorang melalui kitab nujum atau kitab perhitungan perbintangan, itu adalah kategori daripada ramal. Dari definisi itu kita tahu bahwa ramal asal katanya adalah dari bahasa Arab, yaitu romlon, yang artinya pasir. Jadi orang dahulu ketika ingin memprediksikan apa yang terjadi di masa mendatang, dia membuat suatu perhitungan-perhitungan. Sedangkan yang kedua adalah kata dukun. Seperti dalam Kamus KBBI dikatakan bahwa dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra guna, dan lain sebagainya. Dukun sendiri memiliki banyak cabang. Yang pertama ada sebuah istilah dukun beranak, dan yang kedua ada istilah dukun jampi, ada dukun japa,
dan dukun klinik, dukun santet, dan masih banyak lagi yang semuanya itu adalah dibahasakan dengan bahasa dukun. Sedangkan istilah yang ketiga adalah orang pintar. Orang pintar sendiri bermakna orang yang pandai, orang yang memahami, atau orang yang pintar dalam suatu bidang. Dari ketiga kalimat di atas, jika prakteknya mengarah pada suatu klinik, yang dimana klinik sendiri, kalau kita buka kamus KBBI Bahasa Indonesia, yaitu berarti pengobatan atau perdukunan dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Berarti kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah memang tidak masuk di akal atau tidak masuk pada wilayah logika. Dan yang kedua, apakah memang karena manusianya sendiri yang belum memahami tentang hitungan sainsnya. Kalau bicara ramalan, maka sejatinya wahyu adalah sebuah bentuk-bentuk prediksi yang mana bisa dikategorikan sebagai ramalan. Karena wahyu sendiri terkadang menceritakan tentang hal yang akan datang. Dan tentu saja wahyu adalah ru'yatul anbiya atau mimpinya para nabi. Dan itu bukan kategori daripada ramalan, karena wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan substansinya wahyu sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ramalan dari manusia. Bahkan bisa jadi ramalan-ramalan tersebut adalah sebuah konsep ilmu titen, sebagaimana orang-orang Jawa mengungkapkan bahasa tersebut. Atau dalam bahasa syariahnya, ilmu titen ini bisa saya opinikan sebagai sunnatul awalin. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, istigbaron fil ardi wa makarus sayy wa la yahikul makrus sayy illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida lisunnatillahi tabdila walan tajida lisunnatillahi tahwila. Karena kesombongan orang-orang mutakabbirin, orang-orang yang sombong di dalam bumi, maka sebuah kemakaran itu tidak akan meliputi kecuali pada orang-orang yang sombong. Fahal yang duruna illa sunnatal awalin, mereka tidak menunggu kecuali sunnatal awalin. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka sunnatullah tidak akan berubah-ubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, sunnah Allah tidak akan berpindah. Saya akan sedikit jelaskan apa arti daripada sunnatullah. Sunnatullah sendiri adalah di mana ketika seseorang melakukan dusta, kezaliman, maka Allah akan mengazabnya. Dan itu adalah sebuah hukum alam yang dimana bisa dititeni. Titen sendiri memiliki arti kebiasaan atau mengingat sesuatu yang berulang-ulang. Seperti yang sering didawuhkan oleh Al-Mukarram Almarhum Syekh Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan ilmu titen itu adalah di mana ketika sebuah rumah sering dibuat deres ngaji Al-Quran, maka kelak di rumah tersebut akan muncul orang yang ahli Quran. Dan di mana ketika sebuah rumah digunakan untuk pengajian kitab, maka kelak di rumah itu akan muncul generasi yang pandai membaca kitab. Tutur beliau Mbah Maimun Zubair. Atau ramalan-ramalan itu bersifat prediksi yang mendekati saintifik. Jadi ada metodologi ilmiah dalam memperhitungkan kejadian-kejadian di masa mendatang. Seperti tentang meramalkan cuaca, memprediksikan tentang terjadinya gempa yang dilakukan BMKG. Dengan harapan waspada, maka semua itu adalah hal yang baik dan terpuji. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, khudil amro bitadbir fa in ra'aita fi akibati khairan famdi fa in ra'aita fi akibati syarran famsi. Ambillah sebuah langkah, jika akibatnya itu baik maka teruskan,
Namun jika akibatnya berdampak negatif, maka tahan. Dan Rasulullah Muhammad SAW menambahi dalam hadis lain, beliau bersabda, fa innal umura tajri bil maqadir, karena sesungguhnya semua perkara, baik kejadian-kejadian yang ada di alam ini, terjadi atas sebuah kadar atau perhitungan. Sekarang memahami tentang hadis-hadis yang dibuat dasar bahwa hadis ini mencerminkan praktek peramal atau sebuah ramalan adalah haram. Misalkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah bahwa yang mengetahui di langit dan di bumi tidak ada kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang manusia tidak bisa memastikan karena manusia tidak mengetahuinya. Menerawang masa lalu atau memprediksikan, meramal hal-hal yang akan datang untuk dijadikan sebuah kepercayaan itu bukan wilayah manusia, karena logika tidak mampu berjalan pada hal tersebut, dan makhluk tidak memiliki kemampuan di wilayah suatu yang gaib. Adapun Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu arba'ina lailatan." Barang siapa mendatangi arraf, dalam bahasa Arab arraf mengikuti wazan fa'ala yang artinya kemeroh atau sok tahu, maka ketika arraf ini yang dimaknai dengan dukun, maka harus memiliki kriteria tidak memiliki dasar, maka sholatnya tidak akan diterima sampai 40 malam. Misalkan lagi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan faqad kafara bima anzala Muhammadin." Atau dalam redaksi lain dikatakan, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul laqad kafara bima anzala ala Muhammadin." Maka siapa yang datang kepada dukun, maka dia telah kafir atau ingkar terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Apalagi orang tersebut fasaddaqa bima yaqul, membenarkan, meyakini apa yang dukun tadi katakan. Dan tentu dukun di sini yang dikategorikan adalah haram, yaitu dukun yang menunjukkan sebuah pengetahuan tanpa dasar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm." Yaitu seorang dukun atau seorang siapapun mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa dasar, dengan tanpa sebuah pengetahuan, maka inilah yang tidak diperbolehkan atau dilarang di dalam Islam. Lagipun orang tersebut biasanya mendapatkan bisikan dari bangsa jin maupun bisikan dari manusia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nas, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yaitu yang membisikkanmu di dalam hati manusia. Siapa? Yaitu Al-Khannas tadi, yang membisikkan secara samar dari golongan minal jinnati, jin, wan nasi, dan manusia. Sebagai kesimpulan, bersiap siaga sesuai metodologi ilmiah secara saintifik adalah boleh. Bersiap siaga sesuai dengan kejadian berulang-ulang atau yang pembicara katakan tadi sebagai ilmu titen atau sunnatul awalin, mafil iskal, bukanlah hal yang bermasalah. Apalagi bersiap siaga tentang ramalan apa yang telah diwahyukan oleh Allah di dalam kitabnya melewati Rasulnya adalah wajib. Namun bersiap siaga sesuai ramalan dengan tanpa dasar,
dengan tanpa wahyu, dengan tanpa perhitungan-perhitungan logika maupun perhitungan kejadian yang berulang-ulang, itu adalah hal yang tercela karena tanpa ada dasar. Maka ramalan tidak selalu menimbulkan hukum yang haram. Yang haram adalah ketika sebuah prediksi itu diyakini bukan untuk digunakan kewaspadaan.